Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kembali berjumpa dalam program Off the Record membaca berita di balik berita bersama saya Hersbuna Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini dan semoga kita bisa berdiskusi hari ini. Karena ini subjeknya ini menarik banget ya Mas Irsu apa yang akan kita bicarakan ini. Yes, oke. Saya kira ini yang saya sampai sekarang masih terheran-heran kenapa Pak Jokowi kok masih terus mendowngrade, mencoba downgrade Anies Baswedan gitu Mhm, mhm, dengan fakta-fakta yang lemah gitu ya. Itu yang saya kalau mhm. downgrade dengan fakta yang kuat menurut saya bagus-bagus, tapi dengan fakta yang lemah itu saya kira kok sayang sekali ya Pak Jokowi melakukan langkah semacam ini, apalagi kemudian katanya kan Anies Baswedan itu elektabilitasnya rendah ya. Sebenarnya nggak perlu Pak Jokowi mengotori tangannya dengan hal-hal semacam ini. Yang saya maksud itu soal sodetan Kali Ciliwung itu kan Pak Jokowi kemarin meresmikan itu, dan kemudian di dalam forum itu, bukan forum, dalam acara itu dia memberi kesan ya bahwa Anies itu nggak kerja, nggak selama jadi gubernur nggak ngapa-ngapain, nggak ngurus soal sodetan Ciliwung itu sehingga jadi terhambat kan gitu ya Mbak ya. Dan kemudian Mhm. Anies menjawabnya. Nah ini saya kira jadi polemik baru yang harusnya nggak perlu terjadi kalau menurut saya sih Mbak Aki ya. Iya, benar sekali Mas Hersu. Ini kan sebenarnya polemik ini sudah terjadi pada bulan Januari lalu ya, Ya tahun udah rame tahun banget. 2023. Mm. Betul, ketika itu meninjau sodetan Kali Ciliwung dan mengatakan bahwa proses pembebasan tanahnya itu sudah hampir selesai. Ketika itu mengatakan demikian dan kemudian Pak Jokowi saat itu mengatakan bahwa memberikan apresiasi kepada PJ Gubernur DKI Jakarta yaitu Pak Heru Budi begitu bahwa berkat Pak Heru maka selama 1,5 tahun baru menjabat selama 1,5 bulan maksud 5 saya bulan ya. Mm. ya baru 1,5 bulan saja sudah berhasil menyelesaikan pembebasan lahan sehingga kemudian itu menjadi polemik orang tidak percaya di mana-mana nggak ada pembebasan lahan itu selama 1,5 bulan ya. Kecuali dia Bandung Bondowoso sakti banget gitu, atau di Cina. Di Cina di pemerintahan yang otoriter itu bisa selesai dalam seminggu juga selesai kalau mau digusur aja warga kan gitu. Kalau di Indonesia nggak bisa lah yang semacam gitu itu ya. Ya. Too good to be true gitu. Tapi waktu itu juga sudah clear saya sebenarnya persoalannya. Kenapa diulang lagi sama Pak Jokowi, itu yang membuat saya heran gitu. Nggak Hmm, perlu seharusnya hal semacam itu gitu ya. Oke, betul. ini nanti kita akan bahas lagi ya Mbak, karena kali ini Anies juga memberikan penjelasan kepada media dan bahkan menantang untuk dilakukan audit. Nah, itu yang terbaru saya kira soal auditnya itu Mhm. yang ditantang, nanti akan ketahuan siapa yang bohong lah kira-kira dari audit itu gitu ya. Dan Mhm. itu topik yang menurut saya menarik untuk kita bahas juga soal capres cawapres ya Mbak ya, karena kelihatannya Gibran tanda-tandanya menjadi calon wakil presidennya dari Pak Prabowo ini makin menguat karena setelah kemarin itu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi menghadirkan wakil pemerintah dan DPR, yang DPR itu diwakili oleh Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman yang kader Gerindra, Mhm. itu menyiratkan gitu, media juga menyiratkan bahwa mereka itu ya mendukung untuk menurunkan batas usia dari 40 tahun menjadi 35 tahun, dan kemudian disindir oleh wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Ya kalau kayak gini udah pada sepakat, kenapa mesti dilemparin ke Mahkamah Konstitusi? Kenapa nggak diberesin sendiri aja di apa sebagai pembentuk undang-undang kan, apalagi Mhm. sifatnya open legal policy, jadi kebijakan pemerintah dan DPR kan gitu Mbak. Betul. Itu menarik karena tanda-tanda itu semakin menguat karena Pak Prabowo itu akan membawa rombongan ya bertemu dengan Mhm. PSI gitu ya. Mhm. Iya iya betul, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini, kita ya pastilah itu Habibur Rahman mengatakan demikian begitu ya. Karena, dia kan dari Partai Gerindra dan kemudian dari Ya, Partai Gerindra justru yang menggugat begitu kan, 2 orang pimpinan, kepala daerahnya begitu, itu termasuk adalah pihak sebagai penggugat dari, usia capres dan cawapres tersebut selain dari Partai Garuda dan juga dari PSI. Nah ya, kemudian hari ini juga Pak Prabowo mengunjungi PSI begitu, ini bukan PSI mengunjungi Gerindra loh, iya, tapi iya, 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 ya iya. Gerindra mengunjungi PSI. Dahsyat ini ya. Apakah ini ucapan terima kasih begitu atau dalam rangka memuluskan karena mereka memiliki satu paham yaitu untuk menjadikan Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo atau Ya, bagaimana? ya, ya. Topik ini juga Anda bisa saksikan nanti pembahasannya di Hexagon Point dan juga di Rocky Gerung Official ya. Mhm, Karena kita juga membahas soal ini. Oke, mhm, soal lain apa nih? Soal JIS ya. Ya kelihatannya mhm. sekarang
diusulkan itu digunakan untuk tempat upacara pembukaan kompetisi sepak bola Piala Dunia U17 ya, under 17 ya, ini yang di bawah usia 17, dan sementara penutupannya direncanakan di Manahan Solo. Ini kalau ini nggak bisa ditawar-tawar nih soal Solo ini ya, itu yang disampaikan oleh Menpora ya ketika di istana. Nah, ini saya kira cukup menarik. Oke, lagi dari mana kita mau mulainya? Sepertinya dari Sodetan Ciliwung itu menarik ya Mas Hersu ya. Jadi kan pada hari Senin kemarin begitu tanggal 31 Juli maksud saya Pak Jokowi begitu beserta dengan Pak Menteri PUPR, Pak Basuki, begitu juga dengan PJ Gubernur DKI Jakarta Pak Heru Budi, begitu mereka meresmikan Sodetan Ciliwung begitu yang sebelumnya ini pernah rame pada bulan Januari 2023 lalu, dan kemarin ini kembali menjadi rame karena pernyataan dari Pak Jokowi, yaitu yang menyatakan bahwa akhirnya Sodetan Ciliwung tersebut selesai setelah dibiarkan pembebasan lahannya tidak dikerjakan oleh Pemprov DKI. Dia memang tidak, Pak Jokowi memang tidak menyebut nama Anies Baswedan, bahwa yang tidak mengerjakannya adalah Pemprov DKI di masa Anies Baswedan, tapi tentu orang konotasinya sudah ke sana, dan kemudian media juga langsung menunjuk bahwa itu tidak sebagai judulnya begitu ya Mas Hersu, itu menyebutkan bahwa Pak Jokowi mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh Pak Heru Budi saat ini selaku pimpinan dari Pemprov DKI Jakarta, karena ini sebelumnya selama bertahun-tahun, yaitu selama 6 tahun begitu, tidak dikerjakan pembebasan lahannya oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang kita tahu bahwa itu maksudnya adalah di masa Anies. Ini menjadi ramai sekali Mas Hersu. Sebenarnya sudah dari sejak tanggal 31 itu sampai sekarang itu kalau di Twitter itu kemudian itu digoreng rame-rame oleh buzzer, kembali seperti saat bulan Januari 2023 yang lalu, ramenya seperti itu begitu, dan kemudian kembali menegaskan bahwa Anies tidak bekerja apa-apa. Nah, ini kemudian dijawablah oleh Anies tuduhan dari Pak Jokowi ini bahwa lahan dibiarkan mangkrak dan sebagainya itu tadi ya. Kemudian dijawab oleh Anies kemarin ketika ada pertemuan dengan sejumlah tokoh di kediaman, yaitu di Lebak Bulus, dan kemudian ini pernyataan tersebut dimuat juga oleh media begitu, yang dimana Anies mengatakan bahwa yang penting alhamdulillah bahwa Sodetan Ciliwung tersebut sudah selesai, dan dia mengatakan bahwa menjawab pertanyaan dari media tentang pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak mengerjakan pembebasan lahan. Anies mengatakan bahwa silakan saja nanti melakukan asesmen, diaudit, nanti akan bisa kelihatan bulan apa mengerjakan apa selama 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun terakhir, kata Anies seperti itu. Jadi dia walaupun dikatakan dengan biasa saja, tapi kita melihatnya ini sebagai Anies sudah menantang gitu ya, sebagai jawaban yang menantang. Karena selama ini kan dia memilih untuk diam saja begitu. Menjawab proses yang ketika bulan Januari yang lalu juga tidak terlalu ada tanggapan gitu kan. Tapi kalau sekarang dia menantang untuk dilakukan audit. Nah, dalam hal ini saya rasa ini merupakan kelanjutan dari acaranya dia bersama Ki Kendi waktu itu, kan ditanya oleh Andi Noya mengenai soal tuduhan mangkrak membiarkan proyek Sodetan Ciliwung ini tidak dikerjakan. Pada waktu itu dia menjawab bahwa bisa dilihat jejaknya bagaimana itu tadinya berproses di PT UN gitu, Pengadilan Tata Usaha Negara. Mungkin saya bisa ingatkan kembali Mas Heru sedikit saja ya kepada pemirsa Off the Record, bagaimana proyek Sodetan Ciliwung ini sebetulnya diinisiasinya oleh Pak Jokowi ya, ketika itu Mas Hersu ya, kita sudah ceritakan juga kala itu bahwa ini diinisiasi oleh Pak Jokowi pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 ketika itu kan terjadi banjir besar di Jakarta. Nah, Pak SBY pada saat itu datang ke GOR Jakarta Timur untuk meninjau para pengungsi tersebut, dan kemudian Pak Jokowi juga datang ke sana, dan di hadapan Pak SBY, kalau tidak salah tanggal 20 Januari 2013 itu Pak Jokowi mengatakan bahwa salah satu yang akan dilakukan untuk mengatasi banjir Jakarta itu akan membangun Sodetan Ciliwung begitu. Jadi ini sebenarnya adalah inisiasi Pak Jokowi dan akan dikerjakan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi juga mengatakan bahwa ini mungkin akan selesai dalam jangka waktu, pokoknya masa pemerintahan dia kalau tidak salah 2 tahun atau 3 tahun saja sudah selesai. Tapi kemudian kita tahu dari tahun 2013 itu kemudian Pak Jokowi mulai running untuk 2014 ya Mas Hersu, untuk Pilpres, dan kemudian
terakhir ketemu dengan Pak SBY itu bulan Desember 2013, Pak Jokowi kembali menceritakan apa saja yang sudah dilakukan untuk penanganan banjir di Jakarta, tapi kemudian ini tidak dilanjutkan karena kemudian dia terpilih menjadi Ya, kan presiden. tapi nggak salah juga Mbak dia terpilih kan seperti Pak Jokowi sampaikan bahwa urusan macet dan banjir di Jakarta itu akan beres kalau dia jadi presiden. Kan itu sebenarnya harus dikaitkan juga ke situ Mbak kan. Jadi sebenarnya Pak Jokowi nggak bisa lempar semua kesalahan kepada Anies kan, kalau ternyata kemudian nggak beres karena Pak Jokowi sendiri udah janji bahwa itu akan lebih mudah pengurusannya kalau banjir dan macet di Jakarta itu kalau dia jadi presiden gitu loh. Iya, betul sekali yang dikatakan Mas Hersu. Dan sesudah dia menjadi gubernur, ketika dia kemudian kampanye, dia mengatakan hal tersebut. Bahwa ketika ditanyakan bagaimana penanganan banjir di Jakarta kalau nanti Bapak menjadi presiden, dia mengatakan bahwa hal itu akan lebih mudah untuk ditangani kalau saya menjadi presiden. Dia mengatakan demikian. Dan kemudian sesudah Pak Jokowi menjadi presiden, proyek ini kan kemudian ditangani oleh Gubernur Ahok ya, ketika itu yang menggantikan Pak Jokowi, karena dia sebagai wakil kemudian dia naik. Nah, di tangan Gubernur Ahok ini tugas dari Pemprov DKI ini kan menerbitkan penetapan lokasi atau penlok, izin untuk penlok tersebut Mas Hersu. Tetapi pada tahun 2015 itu memang sudah dikerjakan sekitar 650 meter katanya demikian. Kurang lebih sekitar itu. Jadi hampir setengahnya lah 40% dari panjang dari sodetan tersebut begitu. Dan kemudian tapi lalu terhenti karena terganjal pembebasan lahan di Bidara Cina. Saya ingat sih waktu itu Mas Hersu karena rame-ramenya saya juga mengikuti begitu ya, dan kemudian warga dari Bidara Cina ketika itu kenapa mereka sampai menggugat? Karena memang kurangnya sosialisasi dari Gubernur Ahok ketika itu. Jadi dikeluarkan izin penlok, tapi sosialisasinya kurang sehingga mereka terkejut begitu. Kok di sini akan dibebaskan? Ini untuk apa dan sebagainya? Bagaimana pembebasannya begitu dan sebagainya. Nah, kemudian pada tahun itu juga mereka menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan pada tahun 2016 ya, ini kronologisnya, warga Bidara Cina ini menang di Petun, dan kemudian Gubernur Ahok mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, dari sejak kasasi tahun 2016 sampai dengan 2017 ketika Ahok akhirnya mundur itu memang tidak ada progres apapun karena memang prosesnya masih ada di Mahkamah Agung begitu Mas Hersu. Jadi ketika 2016 itu diputuskan kalah, Pemprov itu kalah, 2 hari sesudah keputusan itu Ahok mengajukan kasasi, dan kemudian 2017 dia kalah di Pilkada DKI Jakarta. Nah, ketika Anies memenangkan Pilkada DKI Jakarta dan menjadi Gubernur DKI Jakarta, dia tidak bisa melakukan apapun karena proses itu tadi. Semua tidak boleh, pembebasan tanah tidak boleh, sosialisasi tidak boleh, karena semuanya memang masih ada di pengadilan. Nah, ini yang menyebabkan frustrasi saya rasa ya, karena menjadi terbengkalai proyek Sodetan Ciliwung ini, sehingga pada tahun 2019 karena belum ada kejelasan juga, belum ada keputusan di kasasi, Anies memutuskan untuk mencabut kasasi Pemprov DKI Jakarta yang sebelumnya diajukan oleh Ahok. Dalam Lama rangka juga dong prosesnya ya, jadi hampir tiga tahunan ya Mbak ya. Iya, dari 2016 itu bulan April, kemudian dicabut pada tahun 2019 gitu kan. Lama ini prosesnya. Dan kemudian ketika sudah dicabut adalah dalam rangka supaya bisa dilakukan pembebasan lahan. Otomatis kalau sudah dicabut, mengakui bahwa warga ini menang di Petun, ya sudah menang. Nah, kemudian setelah adanya itu, maka Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan pendekatan lagi kepada warga sebelum Sosialisasi lagi menentukan ya. penetapan lokasi. Jadi dimulai dari awal lagi. Dan akhirnya itulah yang saya rasa dijelaskan pada acara Kikendi tersebut. Bagaimana Anies turun ke Kampung Bidara Cina tengah malam supaya tidak ramai, supaya tidak ribut, melakukan pendekatan ke warga dan sebagainya. Dan akhirnya warga mulai bersedia untuk mereka dipindahkan, untuk mereka kemudian digusur untuk proyek tersebut. Nah, kemudian keluarlah itu izin penlok itu, penetapan lokasi itu terbit pada tahun 2019, dan mulai dilakukan penataan, penggusuran di situ dari tahun 2019 sampai 2021. Nah, ini belum selesai prosesnya Mas Hersu ketika kemudian Anies lengser pada bulan Oktober 2022 yang lalu, itu penloknya itu sudah habis.
kan Penlok itu hanya sekitar 2 tahun lah izin tersebut, sehingga pada saat Gubernur Heru kemudian dia melakukan rapat lagi begitu dengan PUPR dengan dan sebagainya untuk menerbitkan Penlok yang baru. Nah, itu terjadi sekitar bulan Oktober November tahun 2022. Dan pada bulan Januari itulah yang ramai-ramai terjadi. Pak Jokowi datang ke lokasi mengatakan bahwa proses pembebasan tanah itu tadi sudah selesai hanya dalam waktu 1,5 bulan. Nah, inilah yang luar biasa. Nah, ada satu lagi Mas Hersu yang kemarin ketika pada tanggal 31 Pak Jokowi mengatakan demikian bahwa ini adalah hasil kerja keras dari Pemprov DKI yang melakukan pembebasan lahan di bawah Pak Heru. Kemudian ada bantahannya itu justru oleh anak buah dari Pak Heru Budi, yaitu Ibu Ika Agustin yang dia adalah PLT dari Kepala Dinas Sumber Daya Air SDA DKI Jakarta, yang dia mengatakan bahwa sebenarnya bukan wewenang dari Pemprov untuk pembebasan lahan. Nah, ini menarik sekali. Dan dia tahu persis ini karena dia sebagai ketua SDA ya. Dia mengatakan bahwa yang ternyata data yang diberikan oleh Pak Jokowi bahwa Pemprov itu membebaskan lahan itu salah. Karena ternyata wewenang Pemprov dalam hal Sodetan Ciliwung adalah hanya menerbitkan penetapan lokasi. Memang penetapan lokasi dilakukan setelah melakukan pendekatan ke warga. Tapi sesudah diterbitkannya penetapan lokasi oleh Pemprov DKI Jakarta, baru kemudian pembebasan tanahnya itu adalah menjadi wewenang PUPR. Jadi di bawah Pak Basuki. Begitu, ada di bawah Pak Basuki. Nah, ini berbeda dengan proyek normalisasi Ciliwung yang di mana pada SOP pada normalisasi Ciliwung tersebut justru pembebasan lahan itu dibebankan kepada Pemprov DKI Jakarta. Baru kemudian proyeknya secara fisik dikerjakan oleh PUPR. Sekali lagi, kalau yang untuk Sodetan Ciliwung, itu penetapan lokasinya saja oleh Pemprov DKI Jakarta, kemudian pembebasan lahannya oleh Kementerian PUPR, dan pengerjaan secara fisik proyek tersebut juga oleh Kementerian PUPR. Nah, padahal kepada media di lokasi kemarin, sesudah Pak Jokowi mengatakan demikian, Pak Basuki ini menjelaskan kepada media bahwa dia bisa tahu bahwa Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir, kalau dia bilangnya 5 tahun ya, selama 5 tahun tidak mengerjakan apa-apa, itu berdasarkan DIPA, daftar isian proyek anggaran, yang selama 5 tahun itu tidak diisi. Itu adalah untuk pembebasan lahan. Nah, kalau dia mengatakan demikian, kemudian kita hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Ika Agustin tadi, tentunya berarti PUPR sendiri yang tidak mengisi DIPA tersebut. Ruwet, tapi yang jelas kalau saya melihat ini proyek sudah dipolitisasi habis-habisan. Ya. Dan ini yang disebut oleh Sudirman Said sebagai mendowngrade Pak Anies, tapi sebenarnya justru bolak-balik ini pengalaman ya, saya kira sebenarnya ini tip aja dari kita. Setiap kali ada upaya mendowngrade Anies itu malah yang terjadi bukannya Anies malah di-downgrade, tapi ya malah dia naik gitu ya ininya ya citranya itu. Dan ya yang mendowngrade itu saya lihat kalau komen-komen ya para buzzer lah, tapi publik secara umum menilai justru sebaliknya. Jadi sangkanya seperti saya sampaikan tadi, ngapain sih Pak Jokowi masih ngurusin yang hal yang begini-begini gitu ya? Iya. Ya kan fokus saja bagaimana menyelesaikan program beliau yang akan berakhir gitu, dan fokus saja ke IKN gitu yang sampai sekarang kan nggak jelas gitu, dan waktunya kan berburu dengan waktu ini Pak Jokowi dengan waktu kepresidenan yang akan habis tahun 2024, jadi masih ngurusin Anies saja gitu ya. Padahal kan nggak ada jaminan kalau bukan Anies ya. Tidak ada jaminan kalau bukan Anies yang jadi presiden juga bisa meneruskan proyek IKN ini, karena ini berat banget proyeknya gitu loh. Saran saya sebenarnya seperti itu Pak. Tapi bagus juga. Ya bagus kalau Anies kemudian sudahlah, daripada ribut-ribut terus diaudit aja deh, dibuka pada publik, jadi jelaskan pada kronologinya, bagus, nanti dari situ ketahuan siapa yang bohong, siapa yang ngibul gitu. Apakah Anies atau Pak Jokowi atau Pak Basuki, karena kalau saya lihat Pak Heru Budi kelihatannya nggak mau, dia tahu persoalannya dan dia tidak mau masuk wilayah itu ya Pak Heru Budi. Sama dengan dalam kasus JIS, Pak Heru Budi juga nggak mau ikut-ikutan juga di situ gitu ya. Betul. Dalam hal ini Pak Heru Budi sepertinya menarik diri ya untuk memberikan pernyataan untuk ini. Sama dengan kasus JIS yang dia mengatakan bahwa JIS itu sudah sempurna dan tugas kami hanyalah untuk menyempurnakan lagi begitu. Jadi enak, dia ngasih statementnya enak gitu ya.
Nah, karena mungkin dia tahu begitu ya, situasi di lapangan yang sebenarnya seperti apa. Sama dengan Sodetan Ciliwung ini tidak banyak komentar dari Pak Heru Budi dan kemudian malah justru hanya anak buahnya yang berkata seperti tadi menjelaskan gitu clear-nya seperti apa. Dan tapi yang membuat kalau saya secara pribadi heran, Pak Jokowi menyatakan seperti itu, mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak melakukan apa dan sebagainya. Datanya dari mana? Kan tentunya datanya dari kementerian Mas Hersу yang Ya, paling ya. dekat kepada kepada Pak Jokowi, yaitu dalam hal ini kalau kementerian ya Kementerian PUPR karena dia mengerjakan, dalam hal ini adalah Pak Basuki. Ini kenapa Pak Basuki bisa memberikan data seperti itu kepada Pak Pak Jokowi begitu kan? Ini memberikan apa ya, pemahaman yang blunder begitu akhirnya. Yes, yes. Makanya ketika Anies mengatakan silahkan diaudit, saya rasa ini sudah walaupun proyek sudah selesai, daripada ketidakjelasan seperti ini, saya rasa memang sebaiknya diaudit. Yes, oke. Nanti kita tunggu ya auditnya seperti apa. Nanti kita akan tahu siapa yang sekali lagi siapa yang ngibul, siapa yang bohong gitu ya. Iya, dan auditnya diumumkan ya, Ya, harus jangan. diumumkan, harus diumumkan kepada publik gitu ya. Oke, bagi kita pindah ke mana? Ke JIS dulu sekalian aja ya, mumpung ini ya, Iya. kita bisa bahas secara pendek saja soal JIS ini kan karena tim inspeksi dari FIFA kemarin sudah tiba, terus kemudian ya kita tunggu hasilnya seperti apa gitu ya. Kan belum ada pengumuman secara resmi, belum ada ya Mbak ya, yang mana stadion-stadion yang akan dipakai. Tapi kalau dari kita menyimak pernyataan dari Menpora yang menginginkan agar JIS itu dijadikan tempat opening ceremony dan kemudian closingnya di Manahan, ya saya kira ini dua stadion ini masuk dalam list yang recommended dari FIFA ya. Iya iya Mas Ersu. Jadi saya rasa sudah ada clue-clue itu ya, karena kalau seandainya tidak mungkin tidak kalau seandainya tidak ada petunjuk tersebut lah ya arah ke sana, tidak mungkin Menpora ini Pak Dito Aryo Tejo ini mengungkapkan hal tersebut kepada media dan kemudian ini kan termasuk menjadi trending lah begitu dibicarakan bahwa ini hanya tinggal menunggu keputusan dari FIFA. FIFA sendiri mungkin tanggal 2 Agustus ini kan peninjauan ke lapangannya akan selesai. Jadi dari tanggal 28 Juli tiba melakukan peninjauan lapangan dan tanggal 2 ini selesai. Dan kabarnya itu ada dua stadion yang di luar Jawa, begitu di luar Pulau Jawa, yaitu Iwayan Dipta dan Jakabaring yang di Palembang itu tidak jadi dijadikan sebagai venue untuk Piala Dunia U17 tersebut karena menyangkut soal soal transportasi, menyangkut soal budget dan sebagainya. Dan dirasa stadion-stadion yang ada di Jawa ini sudah mencukupi. Sepertinya seperti itu Mas Hersu. Dan kemudian clue yang lainnya adalah kemungkinan besar JIS ini akan dijadikan sebagai stadion pembukaan. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Pak Dito Aryo Tejo tersebut, saya rasa memang rekomendasi FIFA di balik ini ya, walaupun ini belum jadi keputusan gitu ya, mungkin seperti itu karena biasanya memang Piala Dunia baik itu U17, U20 dan kemudian senior dan sebagainya biasanya memang pembukaan itu dilakukan di ibu kota negara begitu dan biasanya ibu kota negara memang memiliki stadion yang cukup representatif karena memang selain untuk Piala Dunia itu banyak sekali ikutannya di situ yaitu untuk tujuan mempromosikan pariwisata, untuk membangun ekonomi, banyak sekali lah Ya, ikutannya di ya. situ. Dan kalau kemudian Solo, itu kelihatannya wajib. Ini mungkin ada kaitannya juga dengan Pilpres Hmm. 2024 gitu ya Mbak ya. Iya, bahkan sebelum ditetapkan dibuka di mana, itu Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa semifinal dan final, yang artinya kemudian penutupan, itu di Manahan Solo. Ya, Padahal pembukaannya di mana belum tahu, tapi penutupannya sudah ya, ditetapkan. ya, Dan ya, oh, ya. itu ada nuansa politik juga di situ. Ya, ya, ya. Tapi hati-hati loh Pak Erik terlalu bersemangat dukung-dukung Gibran. Bisa-bisa disalib loh di tengah jalan soal pencawapresannya Pak Erik Thohir ini. Tanda-tandanya karena semakin kuat seperti yang kita tadi singgung ya, yang soal di Mahkamah Konstitusi dan juga rencana kunjungan dari Pak Jokowi ke PSI, Pak Prabowo ke PSI itu ya Mbak ya. Ini menarik loh pertemuan antara PSI dengan Pak Prabowo. Ini kan ini seperti minyak dengan air lah sebenarnya mereka ini ya. Tapi kelihatannya untuk Pilpres 2024 ini kok mereka jadi berakrab-akrab ria begitu ya. Iya betul. Dan Pak kans untuk menjadi cawapres dari Pak Erick Thohir ini kan hanya kepada Pak Prabowo. Karena kalau untuk menjadi cawapres dari Ganjar sepertinya sudah tertutup. Apalagi kemarin Sandiaga sudah bertemu dengan Pak Jokowi begitu kan, dia ke istana dan kemudian kepada media dia menceritakan bahwa dia melaporkan kepada Pak Jokowi mengenai kansnya dia untuk mendampingi Ganjar. Sudah berjalan sejauh mana? Saya tidak tahu ya kenapa harus dilaporkan ke Pak Jokowi ya hal itu. Kok Bingung serius juga nanya nih saya. gitu ya.
Dan kalau itu seperti dikatakan oleh Muhammad Mardiono, ketua PLT, ketua umum P3 kan katanya soal Sandiaga Uno kan jadi calon wakil presidennya Ganjar tuh udah 99%. Tinggal 1% aja yang takdir kata dia begitu. Kalau udah 99% ya itu berarti udah final. Tapi ini klaim dari ini ya, dari Pak Muhammad Mardiono. Tapi yang kita dengar kan sebenarnya bukan Pak Jokowi atau Pak Mardiono, tapi Ibu Mega kan sebenarnya yang menentukan soal ini kan. Iya, iya betul sekali. Dan kemudian kembali kepada Pak Prabowo tadi, jadi ini ada orang yang sekarang ini di tengah-tengah begitu ya berharap ada ini kan posisinya masih pada PHP gitu ya. Iya. Pak Erick Thohir begitu masih mengambang begitu untuk menjadi ditetapkan begitu dideklarasikan menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Begitu juga Caimin begitu sampai kemudian kemarin ada semacam seminar atau apa begitu Mas Herstu di mana temanya itu adalah Caimin pilih siapa. Ini kan berarti masih mengambang. Masih belum jelas akan memilih Prabowo begitu kan dan kemudian bukan temanya Caimin pilih siapa sebenarnya harinya Prabowo pilih siapa dan itu benar juga sih jawabannya udah jelas bukan Caimin gitu loh. Kita tahu Caimin kan memang tidak boleh puasa bicara lah sekarang sedang dipingit. Nah, yang berkali-kali berkata menjadi jubir itu kan Jazilul Fawait gitu ya, wakil ketua umum dari PKB. Dia menyindir gitu dengan mengatakan lu 11 gue 12, lu nggak jelas ya gue lepas gitu. Ini kan padahal Pak Prabowo kan ingat dalam ketika pidato miladnya PBB yang juga sekaligus dukungan terhadap Pak Prabowo kan dinyatakan gitu, Gus Imin jangan kemana-mana ya gitu ya, Gus Imin jangan kemana-mana, itu kan menunjukkan bahwa dia tetap membutuhkan itu karena saya kira memang kalau Pak Prabowo kemudian jadi berpasangan dengan Gibran ini ya faksi nasionalis sama nasionalis semua begitu ya, faktor dari si agama saya kira dan NU mereka pasti butuh sekali dukungan dari PKB gitu, itu yang petanya saya kira kenapa Pak Prabowo kemudian jangan kemana-mana ya, jangan kabur dari gue ya kira-kira gitu ya, tapi kata Caimin ya gue nggak kabur tapi gue dapet apa kan gitu, nggak jelas ini urusannya kan. Iya, dan kemudian hari ini Pak Prabowo, tidak hanya Pak Prabowo saja ya, tapi membawa rombongan pengurus dari Gerindra mendatangi markas DPP dari PSI begitu. Dan ini kan sesuatu yang tidak hanya bisa sekedar dibilang walaupun mereka mengatakan ini hanya silaturahmi, tapi kenyataannya proses gugatan mengenai usia capres dan cawapres yang dari 40 tahun menjadi 35 tahun, di mana kemudian kalau diturunkan menjadi 35 tahun, maka kan Gibran untuk diangkat sebagai cawapres dari Pak Prabowo menjadi besar. Karena yang menggugat, kita tahu dari sejak awal, yang menggugat itu adalah kepala daerah yang dari Partai Gerindra. Jadi ada 2 orang kepala daerah menggugat soal penetapan usia ini, kemudian disusul oleh kemudian PSI dan juga Garuda. Ini PSI dalam rangka dia menggolkan juga, kalau kita melihat menggolkan supaya Gibran bisa menjadi cawapres. Ya kan dekat sekali ya PSI dengan Gibran ini ya hubungannya ya. Betul, betul sekali Mas Yesu. Dan kemudian jalan untuk menaikkan Gibran menjadi cawapres ini juga sudah dirintis oleh para lembaga survei, di mana kita tahu dari sejak sebulan yang lalu, begitu Mas Yesu, itu sudah mulai dibuatlah, dirancanglah ini, dilakukan media framing ya, kalau saya lihat sih seperti itu. Karena seperti misalnya dari algoritma research and survei begitu, dia juga memasukkan nama Gibran. Gibran ini hanya ada di bawah nama AHY, Mas Ersu tiba-tiba muncul gitu ya dan mepet. Dengan juga Pak Erick Thohir yang tiba-tiba melejit sekali suaranya karena kinerja PSSI gitu ya. Betul, betul. Dan kemudian Gibran ini juga dipoles oleh LSI saya lihat. Jadi bagaimana nama Gibran ini masuk dan kemudian tiba-tiba mendapatkan elektabilitas itu 7-9%. Ini luar biasa, mengalahkan Pak Erlangga loh yang sudah Partai Golkar yang katanya tidak. Semua margin error yang ada dikumpulin jadi satu, nah ditaruh di situ, kamu kemudian langsung dapat 7%. Kalau saya lihat ini modusnya adalah nama Gibran, kalau seandainya nama itu tidak disebutkan di dalam survei tersebut mungkin tidak akan muncul. Tapi caranya biasanya kalau survei namanya dimunculkan gitu. Jadi misalnya dari 10 kandidat ini siapa yang kamu pilih dan di antara itu sudah ada nama Gibran. Jadi mau nggak mau memang namanya sudah masuk. Misalnya dari 24 nama ini atau dari 12 nama ini gitu di antaranya di situ ada nama Gibran. Dan nama-nama yang lain kan bisa dirancang. Selain dari nama Erick, dari apa yang lainnya mungkin juga yang tidak terlalu terkenal. Jadi Gibran juga muncul dan sasaran surveinya juga bisa itu dibuat. Mas. Tanda-tanda ini sebenarnya udah mulai muncul kan
kemarin ketika adalah ke PBB yang sekaligus dukungan kepada Pak Prabowo kan perwakilan PSI juga sudah hadir di situ. Betul. Yang dikirim itu ya levelnya newcomer gitu, newcomer gitu ya. Jadi kesannya jangan hard selling. Tapi kan ini itu bagian dari prakondisi kemudian untuk kunjungan hari ini gitu ya. Ini jadi dan kalau kita lihat ya PSI ini memang tidak lebih ya ini kan partainya Pak Jokowi lah begitu. Jadi apapun maunya Pak Jokowi ikuti, kendati kita tahu PSI itu selama ini selalu keras terhadap Pak Prabowo, mau nggak mau mereka sekarang harus berbaik-baik gitu. Itu kan ada satu juga opini dari Ade Armando yang sekarang jadi caleg PSI yang dia menyatakan bahwa 6 alasan untuk Prabowo itu tidak dipilih jadi presiden gitu ya. Ya. Malah justru kalau kita bicara soal Ade Armando ya, bagaimana dia tadinya menjadi bagian dari Cokro TV, hampir dalam seminggu dia mengisi begitu ya, kan mengisi berapa kali begitu kan, dia sekarang membuat kanal sendiri, meninggalkan itu dan katanya hanya akan mengisi 1 sampai 2 kali dalam 1 minggu untuk mengisi di Cokro, dan dia membangun itu sendiri hanya karena kemudian dia diprotes keras begitu Mas Hersu soal pendapat-pendapatnya dia yang kemudian dirasakan mendowngrade Ganjar begitu kan, dan karena dia menyerang PDIP, dan sekarang ini ternyata apa yang dikatakan ya berlanjut begitu ya. Dan saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini mengunjungi PSI itu tidak jangan berasumsi bahwa itu tidak diketahui oleh Pak Jokowi. Saya rasa ini malah justru juga atas rekomendasi Pak Jokowi. Enggak lah, ini tanda-tandanya makin menguat saya kira ya, petanya seperti itu. Oke, bagi ya. Saya kira kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini, clear lah ya, mulai gampang bacanya ini karena puzzle-puzzlenya itu sekarang sudah disusun jadi mosaik, kita udah mulai kelihatan gambarnya. Oh ini wajahnya si Prabowo dengan siapa, ini wajahnya ini dengan siapa, udah mulai terbaca sekarang ini ya. Iya, kita tunggu keputusan dari MK karena setelah kemudian pemeriksaan berbagai dari pelapor, dari penggugat begitu kan, dan arahnya adalah ini sepertinya akan disetujui begitu ya, penurunan usia tersebut. Nah, kalau sesudah disetujui apakah kemudian memang betul nama Gibran ini muncul? Nah, itulah yang kita nantikan. Ya, untuk apa kalau bukan untuk Gibran gitu loh. Oke. Baik, terima kasih. Kita sampai ketemu lagi ya. Saya Hersun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.